Sahabat pemilih, proses rekrutmen panitia pemungutan suara pada pemilihan umum serentak tahun 2024 telah memasuki pada tahap seleksi wawancara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan melakukan seleksi wawancara serentak kepada calon panitia pemungutan suara se-Kabupaten Nunukan Rabu 18 Januari tahun 2023. Berdasarkan aturan dari Komisi Pemilihan Umum, tes wawancara bagi calon anggota panitia pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024 yang semula harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota kini bisa dilakukan oleh PPK dengan cara KPU setempat mendelegasikan kewenangan itu kepada PPK. Jadi saya akan menerima resiko seperti kewajiban saya dan saya tugas saya ketika saya menjadi calon anggota PPS tersebut. Saya ada tugas lain karena kalau saya kayak pramuka kayak kecamatan kan itu tidak terlalu juga, jadi bahkan orang kecamatan itu nggak suruh daftar, jadi tidak apa-apa. Saat ini proses seleksi badan ad hoc panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan desa, kami memerlukan 3 orang di setiap kelurahan desa dari 240 yang ada di Kabupaten Nunukan. Ini yang prosesnya sedang berjalan. Teman-teman PPK sedang melakukan wawancara agar siapa yang terpilih 3 diantaranya itu betul-betul PPS yang memiliki integritas, memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Karena nanti setelah seleksi PPS ini akan ada pembukaan rekrutmen petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli. Ada sekitar 700-an Pantarli yang akan direkrut se Kabupaten Nunukan. Nah, di situ nanti tugas dari Pantarli ini yang mengakhirkan data pemilih yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilu 2024. Memang pemilu ini kan kerja-kerja kolosal yang membutuhkan banyak partisipasi masyarakat. Total penyelenggara yang kita butuhkan itu sekitar 10-an ribu sampai nanti perekrutan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi kami berharap masyarakat yang memiliki kompetensi, yang memiliki integritas, yang mau mensukseskan pelaksanaan pemilu, mari kita sama-sama berpartisipasi secara langsung menjadi penyelenggara pemilu. Karena saya juga sebutkan dalam mendengar KPPS nanti ya banyak yang trauma supaya bisa berikan informasi ke depannya. Trauma pengalaman 2019. Ya, memang pelaksanaan pemilu 2019 itu sebagaimana yang kita tahu ada beberapa ratusan korban karena memang beban kerja yang dianggap dinilai berlebih. Nah, tentu pemilu 2024 nanti ini berbeda dengan pemilu 2019. KPU RI sedang mengupayakan untuk mengurai beban kerja dari KPPS sehingga nanti pada saat hari H kan itu beban kerjanya lebih ringan dibandingkan pelaksanaan pemilu 2019. Jadi jangan khawatir, pemilu nanti itu memang sama, kita memilih 5 posisi jabatan mulai dari presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi sampai kabupaten kota sama 5. Tapi nanti yang akan menjadi pembeda adalah beban kerjanya akan lebih ringan. Dan itu masih diformulasikan oleh KPU RI. Biar teman-teman yang bergabung di KPPS nanti tidak memikul beban kerja yang melampaui batas kewajaran. Prinsipnya saya melihat proses tes di kecamatan Sebati Tengah ya, Sebati Tengah berjalan lancar ya berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu kecamatan juga. Saya lihat tidak ada masalah dan saya monitor hari ini juga ya, alhamdulillah juga berjalan lancar ya. Semoga nanti kita harapkan hasil dari perekrutan ini bisa mendapatkan PPS yang profesional dan berintegritas ya, yang tidak partisan ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita juga ya, memastikan itu sebagai pengawas pemilu. Dan harapannya juga yang terpenting adalah PPK dan PPS nanti bisa bersinergi ya dengan teman-teman pengawas pemilu baik di tingkat kecamatan dan kemudian di tingkat PKD yang akan kita bentuk dalam sudah proses pembentukan dan akan kemungkinan finalisasinya itu di awal bulan 2. Nah, harapannya bersinergi ya, karena memang sinergitas di antara penyelenggara pemilu itu sangat penting ya demi kelancaran proses penyelenggaraan, sehingga tidak perlu kalau ada perbedaan tidak perlu misalkan kutuk-kutukan ya. Kalau bahasanya Prof Muhammad itu jangan seperti Tom and Jerry ya, tapi jadilah Tom
dan Tom atau Jerry dan Jerry kan begitu kan. Kalau Tom dan Jerry itu kan kelahi terus ya kan. Nah itu yang kita tidak harapkan sehingga mengganggu ya proses penyelenggaraan tahapan di kecamatan tersebut. Nah harapannya seperti itu. Dan kita berharap juga stakeholder mendukung ya, teman-teman PPK, teman-teman PPS maupun pengawas pemilu di dalam kelancaran proses penyelenggaraan. Karena memang stakeholder seperti camat, kepala desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan tokoh pemuda ya, masyarakat secara umum diharapkan perannya ya di dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal sarana dan prasarana ya, misalkan PPK ya, sarana prasarananya, dan kemudian juga PPS ke depan, sehingga proses penyelenggaraan tahapan itu kita harapkan bisa lancar dan impact-nya juga kembali kepada kita semua. Itu yang harapan kita semua. Misalkan mereka sempat juga sosialisasi ke masyarakat terkait masalah pengawasan dari pihak yang dari otoritas penyelenggara. Kadang sebagian masyarakat kalau itu kan bagian dari pengawas yang mana maksudnya? Yang berhak mengawasi kinerja. Berarti kita tanggung jawab secara keseluruhan masyarakat. Oh ya, betul. Mungkin bisa kan apa ya, sebenarnya sejatinya pengawas itu adalah masyarakat. Karena memang hasil pemilu ini kan impact-nya itu ke masyarakat. Sehingga hasil pemilu itu masyarakat sangat berkepentingan terhadap kualitas hasil pemilu. Sehingga sebenarnya sejatinya pengawasan itu adalah masyarakat. Nah, badan pengawas pemilu itu sebenarnya hanyalah instrumen yang dibentuk negara untuk dalam rangka misalkan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran ataupun menangani setiap pelanggaran yang terjadi. Ya kan begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga memang sejatinya pengawas itu masyarakat, dan Bawaslu, pengawas pemilu dalam hal ini di semua jajaran itu adalah instrumen negara dalam hal pencegahan terhadap pelanggaran tadi. Baik sahabat PPK Sebatik Tengah, alhamdulillah pada hari ini Rabu 18 Januari 2023 telah dilaksanakan seleksi wawancara untuk calon panitia pemungutan suara PPS Kecamatan Sebatik Tengah, yang dimana pelaksanaan seleksi wawancara ini telah dilaksanakan dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 16:30 bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Sebatik Tengah. Alhamdulillah pada pelaksanaan seleksi wawancara ini diikuti 34 orang calon PPS Kecamatan Sebatik Tengah dari 35 orang yang sebelumnya dinyatakan lulus menuju seleksi wawancara. Terdapat satu orang dari Desa Maspul tidak sempat hadir mengikuti pelaksanaan seleksi wawancara ini karena ada beberapa halangan yang tidak bisa, sehingga kan yang bersangkutan tidak bisa hadir pelaksanaan seleksi wawancara pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih dan bangga, satu kesyukuran pelaksanaan seleksi wawancara PPS Kecamatan Sebatik Tengah ini juga dihadiri dan disaksikan oleh pimpinan kami, komisioner dan staf KPU Kabupaten Nunukan, juga turut membersamai menyaksikan pelaksanaan tes wawancara ini, itu dari Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan beserta Panwaslu Kecamatan Sebatik Tengah, dan juga disaksikan oleh anggota Pospol Subsektor Sebatik Tengah. Alhamdulillah pelaksanaan wawancara ini berjalan dengan lancar. Ini dilaksanakan sebagai salah satu tahapan rekrutmen untuk bagian ad hoc penyelenggaraan pemilu menuju pemilihan umum tahun 2024. Terima kasih.